Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Dader yang mewakili dan juga seluruh panitia manasik haji Kecamatan Dader, Temayang, Bubulan, Gonda, ya. 4 kecamatan jadi 1 ya. Alhamdulillah sekitar 130 orang nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, senantiasa kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, panjenengan sekalian telah diundang oleh Allah ya untuk bisa menunaikan ibadah haji, bersilaturahmi ke Baitullah dan juga Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Rasulullah SAW. Semoga panjenengan sekalian nanti bisa menjalankan ibadah haji dan umrohnya di sana dengan seksama dan menjadi haji yang mabrur. Nah, ini nanti mungkin saya akan menyampaikan tentang kesehatan ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya itu nama pasaran, Nurul Hidayati. Sering toh panjenengan dengar nama Nurul Hidayati ya. Tidak tahu kenapa ibu saya dulu menamakan itu, mungkin doanya supaya baik ya. Nurul artinya cahaya, Hidayati itu artinya petunjuk ya, cahaya petunjuk. Tapi kalau saya dulu ketika masuk perguruan tinggi itu ya, pengumumannya di koran ya. Itu satu koran itu ada 10 nama Nurul Hidayati ya. Jadi mungkin pasaran ya. Mungkin saya boleh berdiri ya, nanti lebih anu oke. Ye, ini saya nggak bawa itu. Saya operator ini. Ya, operator ini dan saya. Ya, tadi sudah disampaikan tentang manasiknya ya, manasiknya atau cara beribadahnya. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang membutuhkan fisik. Saya nggak sombong gitu. Saya barusan datang dari sana. Saya kemarin berangkat tanggal 9 sampai tanggal 18. Makanya suaranya saya untuk pinjam. Ya. Jadi di sana itu memang menurut saya panjenengan sekalian harus menyiapkan fisik yang kuat. Ya, karena di sana adalah ibadah fisik. Kalau misalnya ibadah yang lain, misalnya ibadah sholat, ibadah puasa, itu juga fisik. Tapi sholat kan paling nggak sampai 5 menit gitu. Panjenengan cuma berdiri, rukuk, sujud, tenaganya paling berapa kalori. Tapi kalau di sana nanti panjenengan harus benar-benar menyiapkan kekuatan fisik itu. Karena di sana nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak ada becak, nggak ada ojek. Yang ada hanya kaki. Ada memang taksi ya. Tapi taksi itu kalau nanti pada hari haji itu nggak ada. Jadi bondone cuma suku ya. Makanya nanti saya berpesan mungkin mulai sekarang panjenengan harus latihan jalan. Ini masuk gelombang 1 ya Pak ya? Tanggal berapa kira-kira? Oh, tanggal 11 besok ya. Oke. Sewu monggo. Jadi saya akan menyampaikan, ini juga ada materi dari Dinas Kesehatan cara sehat berhaji. Ya, jadi memang haji itu kan dikatakan harus istitoah ya. Istitoah itu ada istitoah secara uangnya, istitoah secara ilmu berhajinya, dan juga istitoah secara berhajinya. Slide show-nya bisa diklik slide show biar agak besar. Jadi terus mengatakan dia kondisinya memang rukun haji ini termasuk rukun Islam yang ke-5 ya, dimana di sana monggo harus dipenuhi istitoah baik jasmaninya, rohaninya, ekonominya, dan juga keamanannya. Kalau misalnya di Saudi Arabia itu tidak aman, kita juga tidak boleh berangkat ke sana. Contohnya kemarin waktu COVID, gitu, COVID itu tidak aman dalam hal wabah di sana, di mana-mana wabah, sehingga 2 tahun tidak boleh dilakukan ibadah haji. Oke, ya. Jadi saya katakan tadi
ibadah-ibadah yang lain banyak merupakan ibadah rohani. Tapi kalau ibadah haji ini ibadah fisik dan rohani. Jadi kekuatan fisik itu harus disiapkan juga. Ya, jadi ini gambarannya. Panjenengan nanti berangkat dari sini ke Surabaya sudah naik bis, ya Bapak. Sinten sing dereng nanti tidak ada konseren nggih, tindak datang griyane yogane ten sedereke tebe wonten napa wonten sing dereng nanti tidak sama sekali. Nggih, baik nggih. Ya, nanti kayak di Surabaya itu kita juga nanti butuh sekitar 3 sampai 4 jam naik bis. Niki kula mboten medeni ya Pak, tapi panjenengan nyiapke diri gitu aja ya. Jadi nanti di sana juga naik pesawat ya setelah Surabaya nanti ke Madinah itu ya gelombang 1 ya. Oke, berarti ke Madinah dulu. Itu sekitar 10 jam naik pesawatnya. Padahal kalau kita naik pesawat ke Jakarta itu hanya sekitar 1 jam. Oke. Jadi nanti ada 10 jam. Ya panjenengan nanti nek bisa 10 jam itu jangan dibikin stres, jangan dibikin takut, dibikin santai saja kayak naik bis. Ya, jadi misalnya pesawat itu nanti ketemu sama awan biasanya ya, itu ya biro jalan dulu, sami harus naik bis ya. Terus yang saya pesankan nanti naik pesawat jangan takut buang air kecil, ya ojo dimpet. Ya, nanti kalau dimpet itu nanti bikin bersih ya. Jadi itu ada naik pesawat, ada nanti turun dari bis itu tunggu koper dan lain sebagainya. Nah, yang penting adalah sangunya sabar dan ikhlas. Ini sabar, saya harus sabar. Oke, jadi semua nanti ibadah di sana itu tidak hanya berkumpul dengan 130 orang ini, tapi nanti akan bertemu dengan ribuan orang, ya, ratusan ribu orang, dan berbagai kebudayaan. Nek wong Bojonegoro kabeh sabar-sabar, Pak. Kok nek ketemu wong Madura, orang Makassar, itu beda, nggih, kebiasaane. Ora enek mung sewu, tidak ada. Sakarepku ya sakarepku, orang antri ya sakarepku. Nah itu nanti mungkin yang butuh kesabaran, ya. Jadi ini gambarannya itu di Musdalifah, yaitu di Arafah, ya seperti inilah gambarannya. Oke, monggo slide. Ya ini terutama nanti ketika hari hajinya, ya. Jadi ketika setelah di Arafah biasanya ke Mina, ya seperti ini keadaannya. Orangnya ribuan. Saya beri gambaran ini bukan medeni ya, tapi panjenengan ngono lah. Ya, jadi maksudnya nggak kaget nanti di sana. Ya, saya. Ya, jadi ibadahnya itu sekitar 40 hari. Ya. Nanti 40 hari atau lebih ya? Lebih, 42, 43 ya. Itu memang kita mungkin nanti ke Madinah dulu ya, ke Madinah dulu. Nanti setelah ke Madinah pada waktu mau mendekati tanggal 8 Zulhijjah itu panjenengan akan dibawa ke Mekah ya, ke Mekah dulu. Nanti kita bersama-sama menuju ke Arafah ya, sama beratus ribu orang itu menuju ke Arafah. Jadi ke Arafah nanti sekitar tanggal 8, kemudian menggunakan kain ihram, kemudian nanti tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 nanti di Musdalifah, kemudian nanti menuju ke Mina yang untuk melempar jumroh, kemudian mabit di Mina bisa ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi dari 40 hari itu yang penting adalah 5 hari itu. Kenapa saya sampaikan begini? Nanti panjenengan berangkat ini niatnya umroh apa haji? Haji ya. Meskipun dapat bonus umroh. Jadi nun sewu panjenengan harus memene pekoro hajinya, menjaga kesehatan supaya tanggal 8 sampai tanggal 12 Zulhijjah itu keadaan kondisi sehat. Jadi jangan sampai nih panjenengan di sana terus umroh sunai diakai dhisik.
boleh monggo nanti kalau umroh sunnah, tapi kalau sudah pelaksanaan haji. Karena nun sewu, ada banyak pengalaman ngemeno perkara umroh sunnah, tapi akhirnya pada waktu haji dia sakit, masuk rumah sakit. Ini masuk rumah sakit akhirnya kan hajinya nggak bisa maksimal. Ya, nek masuk rumah sakit nanti doa Arafahnya hanya naik ambulan dilewatno. Padahal haji itu apa pentingnya? Arafah. Arafah itu dengan bisa berdoa sebanyak-banyaknya karena di situ adalah tempat dan juga waktu yang sangat mustajabah. Gitu nggih. Dados nun sewu, ini nanti memang pentingnya adalah pada tanggal 8 sampai tanggal 12 Zulhijjah. Oke. Monggo saya. Ya, jadi kayak kemarin tahun 2023 jumlah jamaah haji seluruh dunia adalah sekitar 2 juta orang. 2 juta itu kodo kabeh penduduk Bojonegoro ya. Jamaah Indonesia 221.000, dari Jawa Timur 17.000, dan kebanyakan hampir separuh itu usianya lanjut ya 60 tahun ke atas. Dan banyak yang sakit, ada yang kencing manis, darah tinggi, ada yang kolesterolnya tinggi ya. Makanya itu perlu kami bagian kesehatan juga ikut menyiapkan panjenengan sekalian supaya panjenengan itu sehat di sana. Kula ngagem bahasa Indonesia ngertos sedanten nggih? Nggih. Insyaallah nggih. Ya, jadi ternyata tahun 2023 ini data dari Jawa Timur, dari seluruh jamaah itu hanya yang sehat itu cuma 30%. Ya, hanya tidak punya sakit itu 30%. Ternyata yang punya sakit sekitar 69% atau 70%. Ya, jadi banyak yang sakit, banyak mengalami gangguan kesehatan. Makanya ini harus ditata mulai dari awal. Ada nggak yang kemarin ketika periksa di puskesmas tahu-tahu punya kencing manis, tahu-tahu punya darah tinggi karena sebelumnya nggak pernah periksa? Mungkin ada beberapa seperti itu. Dan tolong kalau misalnya kemarin diperiksa di puskesmas ternyata darah tinggi, tolong kontrol. Kontrol obatnya habis, nanti kalau mau berangkat ya menyiapkan obatnya. Nanti menyiapkan obat di sana. Karena memang petugas kesehatan dari negara Indonesia memang ada di sana, tapi tidak menyiapkan obat untuk yang penyakit kronis ya, misalnya darah tinggi, kencing manis, itu harus dibawa sendiri. Ada yang punya sakit darah tinggi? Ada. Nanti disiapkan untuk obat 40 hari. Ngerti nggih? Yang kencing manis juga begitu. Terus ada yang masih menstruasi? Ada. Saya pengalaman yang paling manjur itu adalah pil KB. Pil KB. Regine murah daripada Primolus. Saya pengalaman kemarin. Terus ini nanti bisa minta ya ke puskesmas, nanti dianukan ke spesialis untuk dapat obat sebulan. Itu Bu ya, saya 5 kali pil KB bisa lebih anu pil KB. Menurut dokter Asya juga begitu, saya 5 kali ke sana juga sekali lebih anu. Primolus masih anu lebih anu pil KB. Saya pil KB yang dari anu Ibu Busung ya. Pil KB itu mungkin kalau pil KB beli di luar sama dengan Microbinon. Microbinon masih bisa beli, ada ya. Jadi ini ya, non sewu datanya ternyata keadaan yang meninggal dari tahun ke tahun itu tahun 2022 yang bagus, tahun 2023 naik lagi. Dibanding negara yang lain, Indonesia juga banyak yang meninggal dibanding dengan Pakistan, dibanding dengan Bangladesh, Malaysia. Ternyata negara Indonesia juga banyak yang meninggal. Ya. Kemudian dari data ini non sewu seperti yang saya pesankan tadi,
karena 5 hari ya, tanggal 8 sampai tanggal 12 itu adalah kegiatannya sangat full. Ternyata yang meninggal banyak di sana. Ya, dan saya panjenengan nanti juga harus menyiapkan diri ya pada tanggal ini dari data. Oke, slide. Ya, dari data tahun 2023 kemarin yang meninggal dari Kabupaten Bojonegoro ada 6 orang, yaitu memang sudah punya penyakit sebelumnya. Ya, slide. Oke, jadi prinsip penyelenggaraan kesehatan haji yang pertama kami melakukan pembinaan. Jadi kemarin kan sudah periksa di Puskesmas, sekarang saya melaksanakan pembinaan untuk panjenengan bisa menjaga kesehatan sampai pelaksanaan pemberangkatan haji sampai kepulangannya supaya sehat. Nanti di sana juga ada pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya membutuhkan pemeriksaan maupun obat-obatan yang misalnya ada obat flu atau diare, kalau panjenengan tidak cukup obatnya bisa juga periksa di petugas kesehatan. Kemudian nanti di sana juga kita melakukan perlindungan ya. Jadi selain petugas kesehatan, nanti di sana juga ada petugas dari dinas sosial. Biasanya ini ngopeni bapak ibu yang sepuh yang sering lupa kesasar. Ya, itu biasanya diopeni juga oleh petugas dinas sosial. Slide. Ya, jadi nanti penyelenggaraan kesehatan haji itu di Indonesia ini dilakukan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan. Kemudian di perjalanan nanti dilakukan pendampingan oleh TKHI ya. Jadi nanti ada didampingi satu kloter 450 orang itu didampingi 1 dokter dan 2 perawat. Kemudian nanti di Arab Saudi juga ada semacam puskesmasnya, ada rumah sakit Indonesia, ada juga rumah sakit Arab Saudi. Jadi nanti berjenjang. Slide. Jadi memang istiqomah kesehatan jamaah haji adalah kemampuan jamaah dari aspek kesehatan yang meliputi fisik, mental, dan pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan sehingga jamaah haji dapat menjalankan ibadah hajinya sesuai tuntunan agama Islam. Seperti mawon, jadi memang pemeriksaannya nanti ada 3 tahap. 1 di puskesmas. Kemarin sudah periksa semua di puskesmas. Masa belum Pak? Alhamdulillah. Kemudian selain pemeriksaan kemarin juga dicek mengenai vaksinasinya, gitu. Kemudian ditambah vaksinasi juga, ada vaksinasi tambahan polio, ada juga meningitis, ada juga yang vaksinasi sunnah, ya. Vaksinasi sunnah itu bayar sendiri, ISPA, ya. Kemudian nanti ada pemeriksaan tahap kedua oleh dinas kesehatan, ya, nanti dicek lagi oleh dinas kesehatan, dan terakhir nanti ketika di Sukolilo, ya. Jadi semua itu bertahap, ya. Kita harus men-screening, jangan sampai ada yang terlewatkan, ya. Jadi itu kalau di puskesmas, di slide. Kemarin ada pemeriksaan apakah ini termasuk resiko tinggi atau tidak, ya, sambil menunggu masa keberangkatan nanti yang punya kencing manis nanti kontrol tetap ke puskesmas atau ke dokter keluarganya, ya, seperti itu toh, ya. Nanti minta obatnya untuk 40 hari di sana. Slide. Ya, kemarin itu pemeriksaannya macam-macam, ada pemeriksaan fisik, tensi, ada juga pemeriksaan mental. Kemarin disuruh gambar, ya, semua begitu, ya, disuruh gambar, disuruh ngeleng-ngeleng tahun lahirnya itu. Itu kenapa sekarang dilakukan seperti itu? Karena setiap tahun ternyata banyak jamaah haji itu sing pikun. Nah, kalau pikun kali ini sering kesasar. Kalau sudah kesasar, biasanya tahu-tahu kembali itu dalam kondisi sudah pingsan karena dehidrasi, nggak tahu makan, nggak tahu ini. Ya, saya pesankan yang mungkin baru ya. Nanti kalau di sana, bisa jangan sendirian kemana-mana, ada temannya. Kemudian kalau pergi kemana-mana, ojo ngondolok nisor terus ini ya. Tapi coba melihat, oh ini gedungnya
supaya nanti nggak mudah kesasar. Ya, jadi kalau jalan jangan lihat bawah terus, ojo nganut aja, ya. Tapi coba sambil melihat, ngamati sekitarnya. Jadi umpama bekas sasar itu masih ada ingat. Oh iya, biar gue yo lewat ini. Karena gedungnya hampir sama semua, ya. Apalagi nggak pernah lihat. Betul nggih, Mbak? Kenapa aku nonton iso terus nggih? Nanti sambil melihat gedung-gedungnya ya. Begitu terus jangan terutama yang sepuh-sepuh jangan kemana-mana sendirian, harus sama temannya. Soalnya orang kaya ini ya, kalau tanya kita di sini kan bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Jawa, bisa takon omaku Kedung Rejo RT ini kan iso ngeterno lah. Kalau di sana tidak tahu ya. Kalaupun nanti kesasar, tunjukkan ini ya kalungnya ya. Sekarang masih dapat bilang apa enggak ya Pak ya? Masih ya. Sama tunjukkan bilangnya, yaitu alamat dari pondokan kita. Betul ya? Jadi kemarin kan diperiksa fisik, diperiksa kognitif, kemudian diperiksa mentalnya, diperiksa kemampuan untuk aktivitas hariannya, ya kemarin seperti itu. Jadi kalau dulu orang yang lumpuh bisa berangkat, kalau sekarang tidak bisa ya, karena di sana nanti menjadi beban bagi jamaah yang lainnya. Ya, jadi kemarin diperiksa darah, ini diperiksa, ditanya-tanyain apakah ada gangguan jiwa atau tidak. Kadang-kadang ada di sini kelihatan sehat, tapi karena stres jauh dari rumah sehingga di sana meneng atau akhirnya stres seperti itu ada juga. Ya, jadi memang kategori istitoah ini ada 4. Yang pertama memenuhi ya, memenuhi secara istitoah. Ada juga yang memenuhi tapi harus didampingi, baik itu didampingi obat atau didampingi alat atau didampingi orang. Ya, ada juga yang istitoah sementara, jadi sakit tapi bisa diobati, nanti ketika berangkat dia sembuh. Tapi ada juga yang tidak memenuhi sama sekali, ini nggak boleh berangkat. Ya, slide. Ya, kemarin juga kalau sudah memenuhi, panjenengan sudah tanda tangan surat, gitu? Ya, di puskesmas tanda tangan surat bermantre, ya nanti itu kan diupload, kemudian panjenengan bisa membayar BPIH-nya di slide. Ya, di aplikasi sudah dibuka semua ya, yang kemarin ini, slide. Ya, jadi kalau sudah memenuhi syarat maka itu tanpa didampingi apapun dia bisa bayar BPIH dan memenuhi syarat untuk bisa berangkat haji. Istitoah terpenuhi. Ada juga yang tidak memenuhi tapi sementara. Contohnya misalnya periksa darah ternyata anemia, HB-nya kurang, maka dia bisa ditransfusi atau diberi obat. Nanti ketika mau berangkat dicek lagi di dinas kesehatan sudah memenuhi boleh berangkat. Ada juga yang TBC, ya TBC ini harus sudah berobat 2 bulan, ya kemudian diabetes, ya kencing manis, darah tinggi. Ini memang harus kita kendalikan supaya jangan sampai terlalu tinggi, ya sama. Kemudian untuk wanita hamil, ya yang hamil ini yang boleh berangkat adalah yang usia kehamilannya di atas 14 minggu, di bawah 26 minggu. 14 minggu itu berarti berapa bulan ya Bu? 14 3 bulan ya, 3 bulan sampai 8 bulan nih. Ya, tapi sudah harus punya vaksinasi meningitis. Slide. Ya, untuk yang sementara ini dilakukan pengobatan, evaluasi, kemudian perbaikan. Nah, kalau sudah membaik, sudah memenuhi, dia boleh berangkat. Slide. Kalau tidak memenuhi ya nggak boleh. Ya, nanti setelah itu di dinas kesehatan akan dibagikan kartu kesehatan jamaah haji seperti ini ya. Jadi panjenengan besok itu selain megang paspor juga memegang kartu kesehatan jamaah haji. Kalau nanti dibagikan kartu seperti ini, non sewu tolong dijaga.
Jangan sampai sobek, jangan sampai kena banyu terus ya. Nek bisa mungkin panjenengan bawa plastik dulu ya, supaya kalau nanti dibagi kartu ini saya tidak tahu ya sudah plastikan apa belum ya dari sana. Tolong dimasukkan plastik supaya aman. Betul ya, karena di dalam kartu ini itu berisi riwayat kesehatan panjenengan, riwayat vaksinasi panjenengan. Ya, jadi ini yang akan dilihat oleh kantor imigrasi Arab Saudi nanti. Oke, ya seperti ini. Jadi ini ada bedanya. Yang sebelah kanan ya, sebelah kiri ini ada warnanya oranye kan, ya? Yang sana tidak berwarna. Yang oranye pada tulisannya ini berarti dia berisiko tinggi atau punya penyakit, baik itu penyakit darah tinggi atau kencing manis seperti itu ya, ada bedanya. Ya, jadi kalau ada warna oranye berarti dia usianya lebih dari 60 tahun atau dia punya penyakit atau dia usilah dan juga punya penyakit. Ya, kalau nggak ada warnanya itu berarti dia tidak berisiko. Ya, jadi manfaat kartu kesehatan jamaah haji memuat status kesehatan, memuat status vaksinasi, apakah dia resi atau tidak, dan mudah digunakan oleh petugasnya. Ya, jadi ini tolong diperhatikan, tolong disimpan, ya, karena nanti kalau periksa di Arab Saudi, misalnya panjenengan butuh obat, kemudian panjenengan tanya di mana dokter kloternya, ya, panjenengan juga harus menunjukkan kartu ini, ya. Nanti terutama yang punya sakit darah tinggi, kalau sudah sampai di sana, nanti tanya-tanya ketua regunya atau ketua rombongannya di mana lokasi dokter kloter. Supaya non sewu 3 hari sekali panjenengan cek tensi, ya. Yang punya kencing manis juga begitu, seminggu sekali cek gula darah, ya. Nanti cari apa petugas hajinya itu sebelah mana, oke? Slide, ya. Jadi yang kedua nanti diperiksa oleh kabupaten, ya. Slide, ya. Jadi ini yang diperiksa oleh kabupaten ini menentukan apakah ini bisa berangkat atau tidak. Jadi yang memenuhi bisa berangkat, yang tidak memenuhi bisa sementara, bisa seterusnya tidak boleh berangkat. Ya, yang pendampingan, yang dikatakan pendampingan itu adalah pendampingan dengan obat. Jadi kalau misalnya darah tinggi, pendampingan itu bukan berarti pendampingan dengan orang saja, tapi pendampingan sakit, pendampingan dengan obat, pendampingan dengan alat, pendampingan dengan orang, atau pendampingan alat dan orang. Ini ada gambarnya nanti slide. Ya, jadi pendampingan dengan obat, non sewu, nanti ketika di Sukolilo biasanya disuruh ngisi obat-obat apa saja yang dibawa. Ini saya pesankan, non sewu, panjenengan kedah harus membawa obat-obat yang cocok untuk panjenengan, misalnya obat flu, obat diare, obat mah yang biasa cocok. Karena misalnya saya obat flu saya cocok insa, panjenengan mungkin nggak cocok insa, panjenengan Misagrip atau Decolgate atau Depakolit, monggo dibawa, ya, paling tidak bawa 1 strip untuk kebutuhan panjenengan sekalian. Kemudian vitamin monggo panjenengan dari Kaviflex atau apa. Jadi jangan hanya mengandalkan obat dari petugas kesehatan, ya, karena nanti panjenengan tidak bisa sewaktu-waktu minta obatnya. Jadi panjenengan harus membawa sendiri. Ngoten nggih, jadi bawa obat diare, obat flu, nggih, terus obat vitamin, ya, kemudian obat penunda menstruasi itu dibawa. Nanti ketika di Sukolilo biasanya dikasih kertas untuk menulis obat-obatan apa saja yang dibawa, ya, nanti dicatat atau dari rumah sudah dicatat di kertas, nanti tinggal dijepret di situ. Ngoten nggih? Terus pundi Bu? Obat nyeri. Nggih, monggo, obat nyeri monggo, tapi jangan belakangnya ada ginnya. Ya, jangan antalgin, tapi mungkin asam mefenamat, mefinal.
kan kalimatnya beda. Neuralgin nggak boleh. Iya, jangan gin. Gin nanti nggak boleh sama Arab Saudi ya. Ya, pakai yang lain aja yang hampir sama. Mevinal boleh, ya asam penama boleh seperti itu. Ada pertanyaan untuk obat-obatan? Sakit lah. Mboten sakit yang sedanten Pak. Nggih. Terus kan kalau puskesmas itu boleh memberikan sesuai dengan sakit panjenengan apa. Lah nek panjenengan mriku pas mboten flu nggih mboten sakit diparingi obat flu. Nggih. Terus panjenengan cocoknya biasanya ngagem apa di rumah? Mboten nggih, Panadol napa anu bawa sendiri. Nggih, kromat, nggih betul kromat, nggih betul kromat. Mboten nggih. Jadi yang diminta di puskesmas ya tidak bisa semua diminta di puskesmas karena panjenengan ke sana tidak dalam keadaan sakit seperti itu. Mboten nggih, bondo sithik apa apa insya Allah demi kesehatan di sana. Ya. Nggih. Terus pundi? Nggih. Sebentar. Gimana, Mbak? Alat pendengar. Kalau nggak pendengar seharusnya mulai dari kemarin dengan minta rujukan ke rumah sakit. Ya nggak bisa sih, ya memang belum butuh kok menangani ya. Belum butuh. Ya. Terus ini gimana? Mungkin ke ke dokter spesialis swastanya. Dokter THT siapa ya? Dokter Alan, dokter Alan di Ibnu Sina kalau nggak salah. Nggih, cobi tanggal dokter THT terima. Dan nggih, kok menawi mboten karena ada gini toh Bu, ada BPJS itu selalu membuat standar. Jadi orang ini sudah boleh diberikan kacamata kalau penglihatannya tidak bisa seperti ini sampai angka ini. Kalau pendengaran bisa diberikan obat, diberikan alat pendengar. Kalau ketuliannya sampai batas ini, mungkin panjenengan belum sampai itu sehingga tidak bisa diberikan. Tapi kalau panjenengan mau beli sendiri mungkin bisa ke dokter spesialis THT. Di mana? Nggih, ini sudah diperiksakan belum? Rumah sakit umum, tapi mungkin belum termasuk batas butuh alat itu. Tapi kalau panjenengan beli sendiri mungkin bisa lewat dokter THT yang praktek swasta. Nggih, mbok menawi wonten monggo teng rumah sakit Asia. Nggih, terus pundi Bu? Nggih, monggo mabukan teng puskesmas nanti pakai obat apa? Antibus sekarang sudah nggak dijual nanti. Masih ya beli sendiri, monggo sedia. Gini loh Bu, cara minum obat anti mabuk itu jangan diminum pada saat mau berangkat. Panjangan harus minum 1 sampai 2 jam sebelumnya, jangan malamnya. Ya, 1 atau 2 jam sebelum berangkat itu diminum. Nanti baru bisa bereaksi. Oke? Yang mabukan monggo, sangu Dramamin atau sangu Antimo. Oke, monggo seperti itu. Ada lagi? Gimana? Kantong pipis. Ya kalau selama di mana kantong pipis nggak boleh Pak pakai pampers. Kalau kantong pipis kan pakai kateter nggak boleh. Nanti infeksi Bapak itu. Pakai pampers kalau bepergian. Ya. Mantan ya, beli pampers ya. Ada lagi sampel mengenai obat? Sudah ya. Nah ya kantong pipis. Oh kantong kuning. Ya monggo. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Kalau saya mungkin pampers ya yang tahunya ya. Kalau kantong pipis dia harus pakai kateter. Oh ada Pak. Ya monggo. Saya kurang tahu. Ya monggo Pak. Kalau pakai kantong pipis ya itu selama di pesawat ya monggo. Nanti tak kasih
Oke, terus ini ya, ada yang pendampingan dengan orang, ya, yang sepuh didampingi anaknya, slide. Ada yang didampingi dengan alat, ya, pakai kursi roda atau pakai truk itu, ya, slide. Ya, seperti ini. Ada yang pakai alat dan orang, kursi roda, slide. Ya, jadi yang kategori penilaian istiqtoah sementara ini ada juga yang tidak punya sertifikat vaksin. Di sini ada yang masih belum sama sekali vaksinasi COVID. Sudah ya, insya Allah kalau tidak sama sekali tidak bisa berangkat, ya. Karena saya punya jamaah kemarin itu masih satu nggak mau masih sampai sekarang terserah. Ya kita orang kesehatan cuma hanya bisa mendorong, kalau nggak mau ya sudah nggak bisa berangkat ya. Karena slide mau slide ya, sama ya. Jadi ini sertifikat vaksinnya nanti memang dibagikan dan harus tolong dijaga kalau dibagi kartu-kartu seperti ini. Ya wis sedia plastik aja lah ya, daripada nanti kena basah, kena ini rusak, ya. Panjenengan sanggup plastik. Bagus lagi nanti kalau plastiknya itu seperti plastik laminate gitu loh, plastik press ya, nanti dimasukkan biar tidak kena basah. Ya, jadi kalau ada juga yang penyakit bisa disembuhkan, misalnya darahnya kurang, nanti harus ditransfusi dulu. Yang punya penyakit TBC harus diobati dulu. Nih, slide. Ya, kemudian yang juga di sana mungkin kalau sudah nggak musim COVID kayak kemarin ya sudah nggak. Kalau ada musim COVID lagi mungkin perlu pemeriksaan swab lagi mungkin di sana. Nih, slide. Ya, ini juga kalau ada yang punya sakit stres, agak gila, ya ini nanti memang dinilai oleh spesialis jiwa apakah dia tahan boleh berangkat sampai di sana atau tidak, ya tergantung dari kondisi kejiwaannya. Ya, ini juga patah tulang, ya patah tulang, ya qadarullah ya mungkin sebelum berangkat ternyata kecelakaan. Kemudian dioperasi, tapi nanti kalau misalnya dalam waktu seminggu sebelum berangkat dia sudah sembuh ya boleh berangkat ya. Tapi kalau ada yang tidak bisa sembuh dan belum bisa sembuh ya tidak boleh berangkat. Baik. Ya, contohnya ini hamil juga itu ya, yang kurang dari 14 minggu nggak boleh, yang lebih dari 28 minggu juga tidak boleh berangkat. Baik. Ya, nanti ya lahir di sana, kalau dulu sering ya, lahir di pesawat, lahir di kapal, ya, seperti itu. Jadi slide. Ya, jadi calon jamaah haji, ya ini sering banyak yang banyak yang bohongi ya, periksa kencing karena dia tahu hamil, dia pakai kencingnya orang lain. Sering seperti itu juga. Tapi nanti ketika di Sukolilo akan ketahuan. Ya, karena tidak hanya diperiksa kencing, tapi akan diperiksa oleh dokter spesialis dengan USG atau dengan pemeriksaan fisiknya. Makanya yang sudah pasti berangkat, nun sewu, KB-nya dijaga. Bapaknya ya hati-hati, jangan cedak-cedak banget karo ibunya. Ya. Karena nanti sekarang bebas, tapi ternyata nanti ketika di sana hamil ya, di Sukolilo hamil itu kan kurang dari 14 minggu ya nggak bisa berangkat nanti. Ya, ini yang tidak boleh berangkat sama sekali. Kalau dulu orang gagal ginjal boleh berangkat, sekarang tidak boleh ya. Jadi gagal ginjal, yang punya sakit liver, stroke, kemudian schizofren atau yang punya sakit gila, HIV/AIDS, penyakit kusta, TB yang multiple drug resistant ini juga nggak boleh berangkat. Orang yang sesak nafas yang sangat parah juga nggak boleh. Penyakit jantung yang iskemik, penyakit yang pernah serangan jantung ini juga nggak boleh. Gagal jantung yang sangat parah juga nggak boleh, dan kanker. Ya, sekarang sudah ada banyak kriteria penyakit yang memang tidak boleh berangkat. Oke, selanjutnya.
Ya, kemudian ada juga yang nggak boleh berangkat ini demensia, orang yang pikun. Makanya kemarin kalau dites misalnya dia nggak ingat sama sekali namanya, tahun lahirnya, ini juga nggak bisa berangkat. Ya, kalau dulu boleh-boleh saja. Ternyata itu kalau banyak yang seperti itu banyak yang kesasar, banyak yang meninggal akhirnya di sana. Ya, ya. Kemudian berdasar aktivitas harian kalau dia tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali ya untuk menjaga dirinya itu juga tidak boleh berangkat. Karena apa? Dulu ada juga jamaah itu yang lumpuh, kencing manis tidak diantar oleh keluarganya sehingga menjadi beban jamaah yang lain. Oke, slide. Jadi ini penyakit-penyakit yang tidak boleh berangkat ya. Ada penyakit jiwa, ada penyakit yang bukan jiwa, yang AIDS, gagal ginjal dan seterusnya. Oke, slide. Jadi ini kayak orang sesak nafas yang masih bisa dikendalikan boleh berangkat, tapi kalau yang sudah parah sekali tidak boleh berangkat. Slide. Ya kayak gagal jantung juga nggak boleh berangkat. Slide. Ya gambarnya seperti ini. Ini yang sudah butuh cuci darah terus itu juga nggak boleh berangkat. Slide. Ya, slide. Dan lewat gambar-gambar ini saja ya. Slide. 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 Jadi nanti pemeriksaan ketiga ada di Sukolilo, ya, embarkasi yang ketiga. Ini akan ditentukan apakah dia layak terbang atau tidak. Maksudnya dia sehat untuk ikut penerbangan atau tidak. Ya, slide. Ya, jadi ini akan dilakukan oleh petugas kesehatan embarkasi atau petugas kesehatan dinas perhubungan nantinya. Slide. Ya, jadi ini yang tidak layak terbang atau tidak boleh terbang adalah orang yang punya penyakit berpotensial wabah, misalnya kena COVID. Kemudian orang yang punya penyakit dengan ketinggian, ya misalnya kalau dia naik di ketinggian ternyata jantungnya kuat, ini juga nggak boleh. Kemudian orang dengan penyakit saturasi oksigennya kurang, misalnya dia punya sesak nafas yang berat, ternyata nanti kalau dia ikut pesawat kan di ketinggian dia tidak kuat juga. Ya, kemudian orang dengan gangguan jiwa ini tidak boleh ikut penerbangan. Ya, jadi dihimbau memang non-sewu semua harus melakukan pemeriksaan kesehatan sejak awal. Kemudian yang punya sakit komorbid, ya darah tinggi, kencing manis, jantung, non-sewu, non-tulung sangat kontrol rutin, ya sebelum keberangkatannya. Kemudian vaksinasi meningitis 100% dan juga ada vaksinasi yang lainnya. Selain ya, vaksinasi COVID juga harus dosis 1 dan dosis 2. Kemudian melakukan pembinaan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatannya. Saya mulai latihan jalan ya setiap pagi supaya jantung dan kakinya kuat. Ya, ini sama ya, saya juga untuk kebugaran. Kemudian untuk wanita usia subur diharapkan tidak hamil harus ber-KB. Jadi yang masih menstruasi tolong KB-nya dijaga, jangan sampai hamil ya. Kemudian bila khawatir terjadi kehamilan, maka dilakukan imunisasi meningitis sedini mungkin ya, memang sebelum 2 tahun. Slide. Jadi pembinaan, slide. Ya, jadi masalah-masalah kesehatan nanti di sana paling banyak adalah yang pertama dehidrasi. Sewu, di sana itu kondisinya sangat kering, sehingga kita tidak keringetan, sehingga kita tidak merasa haus. Tapi kita harus minum paling tidak 1 gelas setiap jam. Kemudian saya juga berpesan supaya tidak batuk, upayakan minumnya itu air zam-zam. Panjenengan kalau bisa membawa tempat seperti anak TK, ada cangkrongannya. Setiap berangkat ke masjid posisi kosong,
nanti sepulang di masjid diisi penuh untuk minum di pondokan. Jadi kalau air di pondokan itu adalah air suling, air laut yang disuling. Ada orang yang cocok, ada yang tidak. Kalau tidak biasanya batuk. Nanti terus hindarilah minum kayak orange juice. Memang ketok seger. Di pondokan kan biasanya ada katernya ya. Dikasih minum apa? Orange juice itu loh kayak ABC ya, ABC orange itu ya. Kalau sering minum itu batuk, ya hindari seperti itu minuman itu ya. Jadi nanti nih bisa bawa tempat minum itu pulang dari masjid dibawa untuk minum di pondokan itu air zam-zam. Kemudian kalau ngambil air zam-zam di sana upayakan yang tidak dingin. Jadi ada tulisannya no cold ya, no cold berarti tidak dingin ya. Upayakan yang itu. Kalau dingin biasanya kan nggak tahu dari kulkas atau dikasih es ya. Ini tips saya ya, nanti sakit itu. Kemudian yang kedua hipoglikemi. Ini untuk orang yang kencing manis. Biasanya karena kencing manis dia malah tarak sehingga akhirnya jadi pingsan karena kurang gula. Kemudian kelelahan ya. Jadi non sewu di sana panjenengan bisa mengukur diri panjenengan sendiri. Kalau misalnya sudah terlalu lelah ya istirahat ya, jangan memaksakan diri, tetap ikut jalan, tetap ikut aktivitas ya. Kalau waktunya istirahat ya istirahat, ojo blonjo meneh. Yang biasanya kalau koncone dijak blonjo wis awake kesel ya melu wae ya. Itu nanti kelelahan akhirnya juga sakit. Kemudian kurang nafsu makan. Nun sewu. Nanti di sana kan dapat catering ya. Berarti nginep Kalau pesen saya nun sewu bahasanya kasar, kolu gak kolu dimakan. Oke, ojo ani-ani. Ya, ojo ani-ani demi kesehatan. Pemenang sing mungkin ada yang punya prinsip diet. Aku lemu, jangan ya. Selama di sana kesehatannya itu dijaga dari makanan. Karena kita mengeluarkan tenaga untuk jalan, makanya kalori harus butuh banyak, makan nasi yang banyak. Setiap apa yang disediakan segera dimakan. Ojo eman-eman sisuk gawe sisuk-sisuk. Nanti malah basi, malah sakit. Terus ojo pedes rasane anyep ora asin. Wis ojo ngono, sing penting di dahar ya, Mbak. Nggih, saestu. Soalnya tenaganya itu dari makanan itu. Ya alhamdulillah sekarang itu masakannya sudah masakan Indonesia karena banyak kopinya itu dari Indonesia. Kalau yang dulu itu sih masak orang Arab. Jadi nasinya masih nasi apa? Yang panjang-panjang itu. Sekarang sudah banyak kayaknya nasinya nasi beras dari Indonesia. Tapi ya gitu, sayurnya yang paling sering ketemu buncis sama wortel. Wis ora usah pilih-pilih, lah blenger aku ora, ya enggak usah. Yang penting dimakan. Buahnya juga ojo disimpen Mbak kayak putune. Kok disimpen di kono kresek wis kok dibawa mulai. Itu untuk mbahnya di sana ya. Apel, pisang, jeruk itu tolong didahar. Ya, itu untuk vitaminnya supaya sehat. Ngoten nggih, Mbak? Jadi simpen den kayak putune nggih. Ya. Jadi kemudian keracunan makanan ini juga sering terjadi karena itu tadi jane makeme jatahe sore dinggo sesuk isu. Ya, akhirnya kan basi. Ya. Jadi ini apa yang disediakan terus langsung dimakan. Oke, kan. Ya, tolong di sana juga dijaga kebersihannya, slide. Karena nanti masing-masing ini kan dapat kamar, ya. Dapat kamar itu tolong dijaga sesama ya. Jadi misalnya kita itu nanti dapat satu kamar 4 orang, ya mungkin bukan saudaranya, bukan familinya, tapi saling menjagalah kebersihan dari kamar tersebut, ya. Jadi kalau bisa cuci tangan sebelum makan, kemudian makan buah dan sayur, beraktivitas fisik, ke toilet sehat, tidak merokok. Ada yang kamu rokok? Nggih. Nggih. Ampun kamu rokok mun wis ke apa? Kesita nanti susah nanti nggih. Slide monggo. Ya, jadi ini ya. Nanti tolong tetap saling
masker ya. Jadi masker ini bukan untuk menghindari COVID saja, tapi untuk menghindari debu. Nanti kalau supaya nggak berdebu, nggak batuk, itu tadi ya. Kalau ke masjid pakai masker supaya nggak kena sinar matahari, juga nggak kena debu. Ya, slide. Ya, terus ini sangunya. Tolong sangu kacamata hitam, bukan untuk action, ya, bukan untuk gaya-gayaan. Tapi ini untuk menghindari supaya nggak silau. Di sana panas bu, mana pulang ini masih kering, cuacanya kering, ya. Jadi ketoknya orang panas tapi giginya langsung pecah-pecah, ya. Tolong beli kacamata hitam deh, bawa. Terus bisa bawa payung, ya, untuk menghindari panas. Kemudian masker, kemudian semprotan air. Nanti dapat apa enggak saya enggak tahu ya. Semprotan air ini digunakan untuk nyemprot wajah kita, tangan kita supaya tidak kering, ya. Kemudian alas kaki, ya. Jadi kalau misalnya alas kakinya ini apa namanya hilang, nanti tolong beli lagi atau bawa dua yang apa. Terus bawa kresek, ya. Kresek ini untuk membawa alas kakinya itu masuk ke dalam masjid, ya. Jadi kresek atau tas ini digunakan supaya alas kaki itu berada di samping panjenengan, nggak hilang. Jadi orang koyok masjid ini nggak kayak seperti di sini, sepatunya dilepas di luar terus kita tinggal. Nanti hilang seperti itu karena orangnya banyak. Jadi meskipun bapak-bapak itu juga bawa tas, bawa kresek di dalamnya. Nanti sandalnya itu dimasukin ke kresek, ya, di bawah sampai masuk ke masjid, ya, seperti itu. Kemudian bawa tas paspor, ya, ini seperti apa? Bawa obat-obatan, bawa kurma, bawa ya makanan kecil lah supaya nanti apabila tertunda sesuatu pun kita sudah ada makanan kecil. Gimana? Oh, gini. Ya. Kemudian sehat selamat di Arafah, Musdalifah dan Mina. Minum air sesering mungkin. Okay. Kemudian hindari aktivitas di luar tenda. Boleh keluar tenda di Arafah tapi jangan terlalu lama ya karena panasnya terik. Ikut jadwal dan rute saat melontar jumroh. Ngeten nggih, nanti ketika melontar jumroh di Mina, jangan merasa percaya diri, jangan merasa sok pinter, aku budal dhewe, wong kakrepku jam sakmene dikongkone jam sore. Jangan seperti itu ya. Karena itu sering terjadi hilang, terinjak-injak orang lain. Jadi kalau nanti melempar jumroh, ikut jadwal grupnya, ya, rombongannya dijadwal segini, ya bareng itu, ya, karena orangnya banyak 2 juta tadi ya, seperti itu. Hubungi petugas bila sakit, selalu memakai alat pelindung diri termasuk mengantri di toilet. Ya, ini beberapa toilet ya. Ketika berada di Mina, Musdalifah, ya, dan Arafah, toiletnya begini, ini sudah bagus dibanding tahun-tahun dulu ya. Oke, slide. Ya, ini tenda-tenda ketika di Arafah dan Mina. Ini berada di Musdalifah. Di Musdalifah kan bermalam tanpa tenda. Slide. Ya, jadi cara jaga kesehatan sudah sama ya, minum air putih sebanyak-banyaknya. Slide. Ya, slide. Jadi nun sewu kondisi pelaksanaan ibadah haji biasanya panjenengan yang pertama adalah biasanya melakukan walimatul safar. Ini saya pesan kalau bisa jauh-jauh hari aja. Ya, jangan sedino saurungi budal. Awalnya jenengan ra kuat nanti. Ya, karena kita butuh tenaga untuk persiapan berangkat ke Surabaya saja sudah sekitar 3-4 jam lebih mungkin kalau ada acara. Ya, kemudian perjalanan ke asrama haji jauh, menunggu di asrama haji ini juga 24 jam. Biasanya nunggu di asrama haji ini disuruh sare tidur nggak bisa karena bukan tempatnya. Ya, seperti itu. Kemudian penerbangan sekitar
Ya 10 jam, lebih nggak ada yang 7 jam, 10 jam. Ya, jadi gelombang pertama kita ikut gelombang pertama, nanti ke Madinah dulu, baru sholat ya, arba'in ya, kemudian bergeser ke Mekah, kemudian ikut puncak ibadah ke Arafah dan seterusnya, persiapan pulang dan kepulangan. Ini gelombang pertama, tapi bukan gelombang pertama loh. Gelombang Pertama. Ini perlu hati-hati karena setelah pelaksanaan ibadah haji dari Arafah langsung pulang disusul tamu. Jadi nanti pesan saya pulang naik pesawat tidur. Ojo usrek kayak ojo cicis. Ojo usrek cicis cerita wis pokoknya kan pesawat turu. Ya tidur sebanyak mungkin tidur. Ya nanti karena nanti jadinya nyampe di tanah air langsung banyak tamu. Jadi ini ya pelaksanaannya dari Indonesia ke Madinah, kemudian Madinah ke Mekah ya dan seterusnya ya. Ini bisa diperkirakan kalau dari Indonesia ke Madinah 10 jam, dari Madinah ke Mekah itu sekitar 6 jam naik bis ya, naik bis 6 jam. Kalau dari Mekah ke Jeddah itu sekitar 2 jam. Karena semua naik bis dan sampai ya. Kemudian untuk ibadahnya, makanya saya harus menyarankan panjenengan latihan jalan. Kenapa? Karena tawaf itu kan 7 kali ya. Kalau yang paling mepet Ka'bah itu 200 meter. Apakah mungkin dengan kondisi sekarang mepet Ka'bah? Jadi mungkin kalau 7 kali sekitar 400 meter ya sekitar 4 kali 7 ya 3 kilo 2 ya 3,2 kilo itu tawafnya. Nanti sa'inya juga sekitar 3,15 kilo. Jadi totalnya kalau mepet Ka'bah ya sekitar 4,5 kilo. Ya berarti sekali umroh itu mungkin sekitar 5-7 kilo. Jadi panjenengan latihan jalan awal yang 4 kilo, nanti lama-lama sampai 8 kilo. Latihan jalan seperti itu. Ya supaya jantung sama kakinya kuat. Ini untuk ibadah saja loh ya, bukan untuk menuju masjid loh ya. Nanti menuju masjid tergantung pondokannya. Pondokannya apakah 1 kilo, apakah 500 meter, ya itu tergantung rezeki masing-masing. Ya, jadi kemudian kegiatan di Arafah Mina ini butuh 4-5 hari. Ya, perjalanan ke Arafah naik bis macet bisa 1 hari. Perjalanan ke Musdalifah bermalam di Musdalifah tanpa tenda, ngambil kerikil itu semalam. Kemudian ke Mina bermalam 2-3 hari. Jarak melontar jumroh dari tendanya itu bisa sampai 10 km. Jalan ke lempar jumroh setiap harinya 2-3 hari. Jadi itu tadi pesan saya apa? Bondone suku ya, kaki. Iya. Oke, insya Allah di sana enggak nanti terbiasa jalan, nanti lama-lama insya Allah kuat. Ya, karena bareng-bareng senang hatinya ya dipikir begini saja, panjenengan diberi kenikmatan, dipanggil Allah ke sana memenuhi undangan Allah, insya Allah di sana akan sehat. Insya Allah akan sehat. Dilakukan dengan ikhlas, insya Allah sehat. Ya, jadi yang harus disiapkan, menyiapkan diri, menyesuaikan diri, sewu. Panjenengan di sana juga harus agak cuek. Satu kamar mungkin tidak sama saudaranya. Ono sing seneng lampune dinyalakan, ono sing seneng lampune mati, diambil dari tengahnya mungkin ya ditutupi kertas titik atau gimana. Ya harus sabar ya, harus saling menyesuaikan ya satu kamar itu. Kemudian nanti di masjid juga begitu, ketemu orang India, orang Pakistan, orang Turki. Juga lihat kebiasaannya, sabar saja.
Nek bisa ya kita jangan hanya terima, ya misalnya kita sudah soft ya Bu ya, tiba-tiba ada orang Turki di depan kita, ya kita jangan hanya diam, bilang aja pakai isyarat ini untuk sujud, kita peragakan gini, suruh cari di tempat lain. Kadang-kadang begitu Bu, kita sudah beber sajadah, tahu-tahu orang Turki, orang yang besar duduk di depan kita. Nah kita kan nggak bisa sujud, jadi jawir aja bilang ini untuk sujud, suruh cari, suruh pergi, nggak apa-apa, ya daripada kita nggak bisa sholat khusyuk. Ya, jadi itu kebiasaan orang-orang India, orang Turki, orang macam-macam, nanti kita bisa tahu di sana. Ya, perbedaan budaya, perbedaan lingkungan, fisik, sosial. Jadi tolong nanti bawa untuk pelembab ya, sabun kertas, pelembab, vaselin, ya, kemudian lipstik ya. Untuk ini bapak-bapak juga butuh sewu. Jadi lipstiknya ini tidak berwarna, tapi lip gloss, ya kayak lilin. Bapak-bapak juga harus diolesi ya bibirnya supaya tidak pecah-pecah. Jadi bukan untuk make up loh Bapak, bukan untuk gaya, tapi supaya ini tidak pecah. Kalau pecah, nanti biasanya nggak mau makan. Kalau nggak mau makan, nanti akhirnya sakit. Ya, bisa juga membawa vitamin C, misalnya vitamin atau sonsi itu diminum sehari sekali. Ya, supaya untuk menjaga mukosa. Ya, jadi ada lip gloss, ada vaselin, kaki-kaki, tangan, ya, kemudian hand body. Bapak juga boleh pakai. Yang nggak boleh pakai wangi-wangian itu kan pas ikram saja. Kalau di luar ikram kan boleh, ya. Jadi jangan ibu tok lo yang sangu, bapaknya ya disangoni. Itu kulit lip gloss ini juga bapak disangoni, dipakai ya bapak ya, biar nggak pecah-pecah. Ya. Monggo, slide. Ya, ini cuacanya nanti berarti kita sekitar bulan April ya, kayak kemarin masih sejuk ya, sejuk tapi kering. Insya Allah nggak panas, ya, nggak terlalu panas, nggak sampai 50 suhunya, sekitar 34, 35, tapi kering. Ya, tapi kering itu tadi, jangan lupa minum. Terus, ya, slide. Terus ini ya, bawa semprotan ya. Tidak tahu, yang tahu dulu dapat dari pemerintah. Ini gunanya kalau ke masjid dibawa terus. Satu, manfaatnya untuk kelembapan. Panjenengan ketika di masjid disemprotkan ke wajah, ke tangan. Yang kedua bisa untuk wudu. Ya, daripada panjenengan sudah di dalam masjid keluar ke kamar mandi yang jauh, wudu pakai itu bisa. Ya, wudu pakai semprotan itu bisa. Ya, di bawahnya karena cuacanya bisa mungkin kering dan panas, pakai tutup kepala ya. Kemudian alas kaki, sewu ya harus dipakai terus Anda. Water spray, air kalau bisa ya dipesankan oleh dinas kesehatan. Sewu panjenengan tumbas oralit ya. Oralit di sini bukan untuk diare saja, tapi minum paling enggak 2 hari sekali pakai oralit. Ya, supaya tidak kekurangan elektrolit. Ya, terus minum air dikasih oralit 2 hari sekali. Ya, beli di apotek ya, oralit mereknya Karolit atau lainnya, mereknya macam-macam. Ya, kemudian ya zam-zam itu, kemudian ini tadi pesan saya kalau ada makanan segera dimakan. Ya, slide. Nah, ini sama, siapkan obat ya, terus monggo tidak merokok ya. Ya, ini obat-obatan yang dibawa, monggo ya, membawa obat-obatan selama di Arab Saudi. Yang darah tinggi, kencing manis tolong benar-benar dibawa selama 40 hari. Ya, obat kencing manisnya. Kemudian obat diabetes, darah tinggi, alergi, sesak napas, flu, diare, batuk, minum, ya. Kemudian obat penunda menstruasi. Ya, kalau ada nanti di pesawat, ya, dan sewu di pesawat harus rileks, nggak boleh menahan kencing, ya, gunakan waktu untuk istirahat, makan minum yang cukup, jangan takut menggunakan toiletnya. Ya, jadi posisinya seperti ini nanti ya, karena pesawatnya satu pesawat
momot 450 orang. Ya, banyak. Jadi 3-4-3. Biasanya posisinya seperti ini. Terus ini siapa yang belum pernah naik pesawat? Ada? Sewu ya. Jadi nanti kalau disuruh pasang sabuk pengaman, makanya saya beri gambarnya. Ini ya, ini langsung dimasukkan saja begitu, tapi untuk melepasnya yang sebelah lebar itu diangkat. Tuh, dilihat aja gambarnya. Ya, ini dipasang, dimasukkan. Nanti kalau pas mau melepas, yang lebar itu diangkat saja, ditarik, itu bisa untuk melepasnya. Oke, ini sabuk pengaman. Kalau disuruh pasang sabuk pengaman, lampunya gambar sabuk itu nyala, berarti kita harus pasang sabuk ini. Nah, ya, ini semua barang-barang yang kecil-kecil dimasukkan di kabinnya, ya, di atas. Kemudian kalau yang anak muda biasanya pinter, di masing-masing kursi itu ada TV-nya. TV-nya ini biasanya makanan. Kalau dimakan ya, rasanya memang tak jamin anyep. Ya karena memang ini di ketinggian, nanti memang rasanya anyep, terus dimakan saja. Ya, slide. Nah ini pramugarinya. Yang nggak punya, yang nggak kuat kecut ya, nanti biasanya ditawari mau jus orange, apa jus jeruk, apa jus apel. Tapi jangan pilih jus jeruk ya, kecut sekali ya. Yang punya sakit mah jangan minum jus jeruk ya, minum teh aja ya, teh dikasih gula. Slide. Ya, ini makanannya persis memang seperti ini. Wis ono sego, dikasih roti, dikasih salad, dikasih puding. Ya, dimakan aja, dibikin happy ya, dibikin senang-senang, makan aja. Ya, jenisnya seperti ini. Kadang ada kerupuknya, ada ini. Mbak Ayo jadi simpen gawe putune loh ya. Dan dimakan. Ya, ini ya dimakan. Ya, jadi nanti kalau di pesawat Mbak, ojo mung lenggah tok. Ya, nek pipis butuh pipis ya di kamar mandi. Karena nanti kalau duduk terus kakinya bisa bengkak. Ya, jadi dibuat gerak, ya dibuat gerak. Ya, ini posisi kamar mandi ya. Kamar mandi nanti tolong dilihat apakah kamar mandinya itu ada orangnya atau tidak. Dilihat dari gemboknya. Nanti gemboknya nyala atau tidak. Ya, ini slide. Nah, kamar mandinya memang kecil Mbak, orangnya banyune. Ya, tapi kalau saya biasanya ketika dibagikan minum oleh pramugari, gelasnya nggak usah dikembalikan. Gelasnya dibawa, nanti digunakan untuk cebok. Ya, airnya itu ada di keran itu saja. Ya, di wastafel. Nanti bisa untuk cebok. Kemudian nanti setelah pipis, tolong dipencet ini tulisan pojokan, tulisannya bahasa Arab. Ya, tulisannya ada bahasa Arab. Pokoknya biru-biru pojokan itu digunakan untuk nyedot cairan yang ada di WC tersebut. Ya, habis pipis nanti dipencet yang situ. Kemudian ambil airnya di sini ya. Ambil air di keran ini ya. Pakai gelas itu tadi ya, saya pesankan. Kemudian ini ada tisu. Kalau habis pakai tisu dibuang di sini. Di sini ada gambar tempat sampah. Buang di sini atau didorong di sini. Ya, ada gambar lagi slide. Ya, sama seperti ini tempat sampah. Ini buat mencet, ya. Kemudian di sini ada sabunnya, dipakai aja ini untuk wastafelnya. Ini juga tempat sampah. Jadi tolong jangan dibuang di bawah sini tisunya. Ya, kita saling menjaga kebersihan supaya nanti kamar mandinya itu nyaman. Semua buang di sini semua, kotor semua. Nanti yang nggak nyaman kan semua ke kamar mandi ya. Jadi dibuang di sini bisa, di sini bisa. Ya, diselobokno gitu saja. Ya, kalau habis pipis dipencet ini. Kan ya? Itulah ini. Dipencet. Iya. Nah, ini tempat sampah. Ada gambar tempat sampah juga. Memang cilik, Mbak.
tapi cukup sembuh. Ya, ya seperti ini. Ya, jangan takut ya. Jadi ini setelah pipis apa dipencet ya, supaya cairannya bisa disedot. Ya. Sampun kertas nggih kamar mandi boten ajret toh? Nggih. Terus ampun ajret pipis aja diempet. Ya, langsung pipis saja di kamar mandi itu. Nggih. Ya, sebentar kembali. Ya, jadi nanti nih makan biasanya ada meja di depannya itu yang nempel di kursi depannya, ya. Nanti ditarik, kemudian di situ nanti, tapi biasanya pramugarinya juga membantu untuk naruh makanan di atasnya. Saya ya, ini sama. Ya takut Mbak, sudah beneran cereng nggih? Dok, beneran cereng di kamar mandi nggih? Ya, baik. Ya, macam-macam ini. Jadi tolong rau samedi udah kaji, bismillah. Udah nekat ya, maksudnya nggak usah takut, nggak usah mikirin kok ini kono ada teko omah ora iso turu, dibikin santai saja supaya bisa tidur. Ojo mikiri putune, ojo mikiri omahe sini kene. Ning kono dipikiri enak wae. Cuma sing dipikir ibadah, dahar, ibadah ngono wae. Ora usah mikir omah. Ya nanti biasanya gitu nggak bisa tidur. Ya. Slide. Ya. Jadi memang harus fokus ibadah kemawon. Ya, slide. Nah, ini dibaca-baca ya. Jadi sering berbagi, sering dianggap satu kamar itu saudaranya, itu nanti bikin happy ya, bikin seneng ya, neng gidi bareng-bareng sama tonggone, sama yang satu kamar, satu grup ya, itu nanti supaya nggak sedih, nggak mikir omah ya, nanti kalau di sana dipikir seneng, insya Allah sehat, nggak gampang sakit ya. Jadi nek bisa supaya tidak gampang tertular penyakit, mungkin di masjid nanti ada yang batuk atau pilek atau bagaimana ya, jangan dekat-dekat ya, paling nggak pakai masker supaya nggak gampang tertular ya. Slide ya, himbauannya slide ya, makanan bergizi dan buah-buahan, menghindari aktivitas berlebihan, contohnya mencium hajar aswad. Kalau misalnya sudah mampu penuh, ya jangan memaksakan diri. Nek untuk rezeki nih, Gusti Allah memang sudah mentakdirkan ya bisa, tapi jangan memaksakan diri ya, seperti itu. Lakukan peregangan ya, terutama setelah perjalanan jauh. Jadi saat bisa melampah tebe mau nabi sampai pondokan masjid, terus sikile lagi lurus nih, ngoten nggih. Ojo terus langsung duduk pakai sila ya, terus. Ya ini makanan jatah dari sana nanti. Ya, ada tulisannya makanan pagi, makanan siang, makan malam. Enggak tahu nanti dapat 2 kali atau 3 kali. 3. Ya, jadi tolong langsung dimakan ya. Jangan sampai yang pagi digawe awang, digawe sore ya, seperti itu nanti takutnya basi ya. Ini jatahnya. Kemudian memeriksakan kesehatan rutin itu tadi ya, yang punya darah tinggi tolong sering-sering kontrol tensi ya. Gunakan payung saat di luar panas. Semprotkan air ke wajah di bagian tubuh yang terbuka ya, dengan semprotan tadi. Ojo khawatir di sana itu gampang kering. Misalnya kalau terlalu panas sekali, biasanya saya bawa ini anduk tipis putih. Itu kalau berangkat dibasahi, ditaruh di atas kepala. Nanti gampang hari ya, seperti itu. Ya, ini petugas kesehatan ya, yang juga melihat kondisi, biasanya juga visite ya ke masing-masing jamaah. Ya, minum air putih zam-zam sesering mungkin. Gunakan masker, gunakan alas kaki jika berada di luar ruangan. Selain. Ya, tolong kalau misalnya ada yang kehilangan sandal,
pas waktu duhur atau asar jangan nekat jalan tanpa alas kaki. Jadi sebaiknya minta tolong temennya nunggu di masjid, tolong aku bawa sandal. Ya, karena kalau nekat, saya kembali, gambarnya seperti itu, kakinya melengkung. Memang kelihatan dingin itu marmer, tapi dia panas sekali. Nonton nih Bapak, biasanya bapak-bapak seperti ini. Makanya tadi jangan lupa bawa kresek, ya, untuk anunya. Slide. Ya, hindari kontak langsung dengan unta. Kemudian bagi wanita yang masih haid dianjurkan untuk konsultasi bila mensnya masih terus keluar. Ya, kalau spotting biasanya menggunakan pil KB atau mungkin Primolet itu diminum double. Jadi kalau masih spotting diminum double sampai 3-5 hari. Nanti baru 1 Yang penting kalau minum obat seperti itu jamnya harus sama. Habis isak atau habis maghrib, malam hari minumnya. Ya. Kalau lupa segera minum. Tapi sebaiknya minum malam. Kalau yang Primolet 2 kali sekali. 2 kali sekali. Ya, 2 kali sekali. Jam dan Iya, tetap baru ada jam. Jadi itu namanya pelontonal. Kita tahu aturannya bagaimana ya Primolet. Kalau TKP hanya 1 kali. Ya, kali yang mungkin pagi sama sore. Tapi pengalaman dan lebih efektif pakai pil KB. Saya itu pil KB lebih manjur dan lebih murah serta lebih lebih efektif ya. Hanya minum sekali saja malam hari habis maghrib atau habis isya. Yang untuk men dihilangkan, jangan lupa yang men digunting di rumah jangan dibawa. Ya itu. Betul nggih? Ya terus. Lanjut, tidak merokok, tahalul yang sehat, bawa alat ukur sendiri. Kalau ingin tahalul yang sampai gundul, ya bawa alat ukur sendiri supaya tidak tertular HIV AIDS. Ya sering berdoa, jaga kesehatan keselamatan. Slide. Ya, kemudian ini toilet di pondokan, ya itu tadi di pondokan saling menjaga kebersihan sesama. Ya, jadi bisa ya nggak buang tisu sembarangan, nyuci makanan juga nggak di kamar mandi ya supaya kamar mandinya itu kelihatan bersih, ya menggunakan air secukupnya. Selain ya kadang ada mesin cucinya, kadang tidak. Ya inilah gambaran-gambaran pondokan di sana. Pondokannya itu hotel, itu pondokan koyo pondokan anak-anak ya hotel, ya hotel. Ya selain jadi ini kegiatannya juga semua antri. Jadi bondonya apa? Sabar dan ikhlas. Ya seperti ini kondisi-kondisinya. Memang gunakan zikir dimanapun berada. Selain ya sama ya semua banyak orang. Selain ya cuma saya beri gambaran-gambaran saja. Ini kondisi kamar mandi. Kalau makanya nanti ketika di Arafah, Musdalifah dan Mina, nek ke kamar mandi jangan sampai waktu kebelet banget karena pasti antri. Jadi nek wis krasa pengin pipis sithik, lah segera berangkat ke kamar mandi gitu ya. Right. Ya, seperti ini tidurnya juga memang jadi satu. Right. Ya, gambar-gambar aja ya. Ini yang sering kesasar ini, tetap orang dinas sosial yang akan mendampingi ya. Selain ini rumah sakit di Arafah. Ya. Ya, ini ya memang sabar dan ikhlas bondonya. Ya, sama dan tinggal gambar-gambar saja memang ilmunya. Oke, sampel sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sampel ya? Insya Allah ya. Itu tadi pesan saya mulai latihan jalan ya. Kemudian di sana jangan lupa minum setiap jam 1 gelas, ya, minum air sebanyak-banyaknya, jaga kesehatan, selalu obat-obatan yang biasa dipakai supaya di sana ketika membutuhkan tidak jauh mencari dokternya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah menjaga kesehatan panjenengan sekalian menjadi haji yang